Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang salah satu akta tanah yang cukup unik. Apa itu? Yaitu adalah SKMHT atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. SKMHT adalah surat kuasa yang diberikan pemberi hak tanggungan kepada kreditur sebagai penerima hak tanggungan untuk membebankan hak tanggungan atas objek hak tanggungan. SKMHT merupakan surat kuasa khusus yang memberikan kuasa kepada kreditur untuk membebankan hak tanggungan. Tadi saya katakan surat kuasa ini atau akta tanah ini adalah akta yang unik karena diatur oleh pasal 15 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa SKMHT ini boleh dibuat oleh PPAT dan juga oleh notaris. Yang harus diperhatikan karena ini adalah surat kuasa khusus, ada beberapa hal prinsip yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, SKMHT tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan lain daripada membebankan hak tanggungan. Misalnya, tidak memuat kuasa untuk menjual, menyerahkan objek hak tanggungan, atau memperpanjang hak atas tanah. Kedua, tidak memuat hak substitusi, yaitu hak untuk mengalihkan kembali atau kuasa kepada penerima kuasa lain. Ketiga, mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang, nama dan identitas kreditur, nama dan identitas debitur, nama dan identitas pemberi hak tanggungan apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan. Ini saya perlu jelaskan ya, karena di dalam perjanjian kredit, debitur itu belum tentu pemegang jaminan. Nah, ketika pemegang jaminan berbeda dengan kreditur, maka identitas debitur walaupun bukan pemilik hak tanggungan juga harus dicantumkan. Kemudian yang keempat, surat kuasa membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat berakhir oleh sebab apapun, kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau telah habis jangka waktunya. Jadi pengecualian di sini adalah jangka waktunya sampai berakhirnya perjanjian pokok atau jangka waktu hingga perjanjian pokoknya selesai. Ini diartikan sama dengan selesainya masa kredit. Nah, khusus terhadap jangka waktu yang pengecualian dari 1 bulan dan 3 bulan ini adalah untuk kredit atau pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah, usaha mikro dan usaha kecil dalam lingkup pengertian usaha produktif milik perorangan atau badan hukum perorangan. Kemudian selain itu ada pengecualian dari 1 bulan dan 3 bulan, yaitu bahwa SKMHT jangka waktunya sampai berakhirnya perjanjian pokok atau jangka waktu hingga perjanjian pokoknya selesai. Ini diartikan sama dengan selesainya masa kredit. Nanti teman-teman bisa baca tentang peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN nomor 22 tahun 2017 sebagai pengganti peraturan Menteri ATR nomor 4 tahun 96. Yang kedua adalah jangka waktunya 3 bulan. Ini adalah khusus untuk hak atas tanah yang belum didaftar atau belum terdaftar. Artinya ketika sertifikatnya sudah jadi atau balik namanya sudah jadi, harus segera diikuti dengan APHT. Kemudian yang kedua adalah kredit atau pembiayaan atau pinjaman yang ditentukan untuk pengadaan perumahan. Yaitu apa? Kepemilikan atau perbaikan rumah inti, rumah sederhana atau rumah susun dengan luas tanah maksimum 200 meter, bangunan tidak lebih dari 70 meter. Dan ketiga adalah kepemilikan atau perbaikan kapling siap bangun atau disebut KSB dengan luas tanah 54 meter sampai dengan 72 meter dan kredit yang diberikan untuk membiayai bangunannya.
Kemudian kredit ketiga adalah kredit pembiayaan produktif lainnya dengan maksimum 200 juta rupiah. Ya, jadi kalau pembangunan perumahan itu teman-teman tahulah sekarang ada perumahan subsidi. Nah, perumahan subsidi itu biasanya SKMHT tidak dipasang APHT. Bagaimana pelaksanaannya SKMHT pengecualian ini? Kan SKMHT-nya bahasa lain seumur hidup. Jadi biasanya kreditnya 20 tahun. Di dalam perjalanan 5 tahun si debitur udah batuk-batuk nih. Itu biasanya penilaian dari kreditur, nah ini udah batuk-batuk nih. Nah, bisa dipasang APHT. Bagaimana? Kan ini sudah 5 tahun lalu. Tidak apa-apa. Karena tadi SKMHT-nya memang dikecualikan dari 1 bulan dan 3 bulan sebagaimana yang tadi dijelaskan dengan peraturan ATR PPN yang ada. Sering ada pertanyaan, kenapa sih harus pakai SKMHT? Langsung saja APHT. Sebenarnya betul pada prinsipnya bahwa pemberian hak tanggungan wajib dihadiri dan dilakukan oleh pemberi oleh yang bersangkutan sendiri, tidak harus melalui SKMHT. Tentunya sepanjang persyaratan-persyaratan dipenuhi, antara lain sertifikat sudah ready, validasi kalau sekarang ya validasi SUL, buku tanah L dan lain-lain sudah oke. Pengecekan juga sudah tidak masalah. Tetapi di dalam praktek kan belum tentu persyaratan itu terpenuhi. Misalnya take over. Ketika kredit take over kan jelas sertifikat itu masih ada di bank yang akan diambil. Kita baru melalui SKPT. Bagaimana mungkin akan dibuat APHT? Karena sertifikat belum ready, maka antaranya SKMHT. Nah, bagaimana umurnya? 1 bulan. Artinya sebelum 1 bulan langsung akan besoknya diambil sertifikat, pengecekan, setelah selesai baru pasang APHT. Kemudian yang kedua tadi ya tentang wilayah jabatan tempat kedudukan PPAT itu berbeda dengan wilayah jabatan notaris. Jadi kalau tempat kedudukan dan wilayah jabatan PPAT adalah kabupaten kota. Sementara notaris, tempat kedudukan kabupaten atau kota, tetap wilayah jabatannya provinsi. Jadi kalau saya di Kabupaten Bantul, kemudian akan mengesahkan APHT di kota Yogyakarta, kan jelas nggak boleh. Maka apa antaranya SKMHT? Walaupun hanya umurnya 1 hari. Hari ini SKMHT karena saya mengesahkan akan bisa di kota Yogyakarta, maka besok sudah dinomori APHT-nya. Kira-kira demikian. Teman-teman, inilah ya apa yang tadi disampaikan tentang SKMHT, akta tanah yang ke-8 ya kalau dalam urutan. Jadi akta tanah yang unik karena oleh norma diberikan kewenangan selain kepada PPAT juga kepada notaris. Mudah-mudahan bermanfaat.